Self-regulation berdasarkan pada teori behavioral dan sosial kognitif. Pengertian dari self-regulation yaitu memiliki arti pengetahuan diri atau meregulasi diri sendiri. Self-regulation adalah proses di mana seseorang dapat mengatur pencapaian dengan aksi mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target. Self-regulation adalah suatu pembelajaran yang mengajarkan individu untuk dapat mengatur dirinya. Selanjutnya adalah self-regulation learning. Apa itu self-regulation learning? Self-regulation learning sering diartikan sebagai konsep belajar yang dilakukan secara mandiri. Menurut teori sosial kognitif, self-regulation learning adalah suatu proses seseorang dalam mengendalikan aktivitas belajarnya sendiri, memonitor motivasinya dan tujuan dari belajarnya, serta mengelola perilakunya dalam pelaksanaan belajarnya. Self-regulation learning dari perspektif behavioral didefinisikan sebagai bentuk belajar mandiri yang bergantung pada motivasi belajar, yang secara otonomi mengembangkan pengukuran yang meliputi kognisi, metakognisi, dan perilaku, serta memonitori kemajuan belajarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulation. Menurut Zimmerman, ada 3 faktor yang mempengaruhi self-regulated learning. Di antaranya, 1. Metakognisi. Metakognisi berhubungan dengan perencanaan proses berpikir seseorang dalam pembelajaran. Yang poin kedua yaitu motivasi. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan memiliki ketertarikan lebih terhadap tugas-tugas yang diberikan sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan sukacita tanpa tekanan dari dalam dirinya. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru atau pengajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Ada 3 poin, yaitu 1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membimbing dan mendukung siswa belajar. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas usaha yang telah siswa lakukan. Langsung saja ke poin akhir, yaitu poin 3, yaitu perilaku. Perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitasnya. Adapun faktor pendukung self-regulation learning antara lain 1. Keyakinan mengenai kemampuan diri. 2. Motivasi. 3. Tujuan. Self-regulation berdasarkan perspektif sosial kognitif. Yang poin ke-1 yaitu faktor pribadi atau person, meliputi pengetahuan individu, tingkat kemampuan metakognisi, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang poin kedua yaitu faktor perilaku atau behavior. Ada 3 cara untuk melihat perilaku dalam regulasi diri belajar, yaitu observasi diri, penilaian diri, dan reaksi. Yang poin terakhir yaitu poin 3, faktor lingkungan atau environment. Upaya yang dilakukan dalam menciptakan lingkungan tersebut dapat dengan cara mencari bantuan sosial dari orang lain, mengatur tempat belajar, dan mencari ilmu dari berbagai sumber. Adapun karakteristik dari self-regulation learning antara lain mengatur standar dan tujuan yang ditentukan sendiri, mengatur emosi, melakukan monitoring atau observasi diri, melakukan instruksi diri, dan melakukan evaluasi diri. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa.
Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah, aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya, kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya.